yang pertama, kemudian yang kedua adalah defleksi. Defleksi atau lendutan ya. Jadi balok AB ini akan melengkung ya, akan melengkung ke bawah. Di mana jarak lengkungan ke posisi awal itu yang kita sebut dengan defleksi. Ya. Jadi suatu bentangan AB ya, balok AB kalau kemudian mendapat beban dari atas ya, maka selain mendapat tegangan bending atau tekuk juga akan mengalami defleksi, yaitu akan terjadi melengkung ya. Jadi balok AB tersebut akan melengkung ya, di mana lengkungan terbesar itu pada tempat beban itu bekerja. Jadi pada gambar ini pada titik C ya, nanti defleksinya adalah yang paling besar atau maksimum ya. Dari gambar ini ya, jadi ini ada beban bekerja ya, besarnya F ya, kemudian pada titik C yang jaraknya kecil dari titik A ya. Kemudian di sini ada X ya. X ini adalah jarak suatu titik pada balok AB ya, atau pada sumbu X yang jaraknya X ya. Kemudian pada titik X ini akan ada momen yang bekerja pada sumbu X yang besarnya adalah mx ya. Kemudian kita lanjutkan tentang kesetimbangan ya. Jadi syarat kesetimbangan ya, yang pertama jumlah gaya ya terhadap sumbu X atau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan 0 ya, atau sigma Fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua ya, jumlah gaya terhadap sumbu Y ya, atau yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, atau sigma Fy sama dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga ya, jumlah momen sepanjang sumbu X ya, atau sigma momen ya pada sumbu X yang namanya adalah mx, jumlahnya sama dengan 0 ya. Kemudian yang keempat, jumlah momen sepanjang sumbu Y ya sama dengan 0, atau sigma momen my sama dengan 0 ya. Ini apabila syarat ini apabila ada gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y ya. Tapi kalau hanya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, maka yang diperlukan adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, Fy sama dengan 0 ya. Kemudian jumlah momen sepanjang sumbu X sama dengan 0, atau sigma momen pada sumbu X sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya hanya dua kalau gaya yang bekerja itu hanya pada sumbu Y ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ya, tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Semuanya bekerja pada sumbu Y ya. Jadi F di sini arahnya ke bawah ya. Kemudian RA dan RB arahnya ke atas. Jadi gaya F, reaksi gaya RA dan reaksi gaya RB itu semuanya bekerja pada sumbu Y. Ini ada beberapa catatan ya. Jadi dalam kesetimbangan ya, jumlah momen di setiap atau sigma mx sama dengan 0, atau selalu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah besarnya momen misalnya pada titik A, titik C, titik B ya, itu sigma momen ya, atau jumlah momen 0 ya. Tapi harga momen pada setiap titik sepanjang sumbu X itu belum tentu sama dengan 0 ya. Jadi kalau jumlah harga momennya di titik dimanapun pada sumbu X atau pada batang AB ya, itu selalu jumlahnya sama dengan 0 ya. Kemudian harga momen yang searah jarum jam itu kita hitung positif. Harga momen yang berlawanan arah dengan jarum jam itu kita hitung negatif. Nah, jadi tadi kesetimbangan tadi ya, untuk menghitung besarnya gaya-gaya yang belum diketahui ya. Jadi tadi ada gaya F yang sudah diketahui ya. Kemudian berapa besarnya gaya
reaksi pada bantalan A yaitu RA ya, berapa besarnya reaksi gaya pada bantalan B ya, itu besarnya berapa ya, itu kita hitung berdasarkan kesetimbangan ya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0 ya, maka gaya F ya yang arahnya ke bawah ya, itu kita hitung positif. Kemudian gaya reaksi A dan gaya reaksi B ya, RA dan RB kita hitung negatif, jumlahnya harus sama dengan 0 ya. Dari sini maka besarnya reaksi gaya pada bantalan A itu sama dengan F dikurangi RB ya. Nah, jadi dari satu persamaan sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0 ya, itu belum bisa untuk menghitung reaksi gaya A dan reaksi gaya B. Maka diperlukan satu persamaan lagi ya, yaitu persamaan momen ya. Kemudian jumlah momen di sepanjang di salah satu titik pada sumbu X atau pada balok AB ya, itu sama dengan 0. Jadi saya ambil di sini pada titik A. Jadi jumlah momen pada titik A atau sigma MA ya, itu sama dengan 0 ya. Jadi sigma MA ya, itu sama dengan besarnya gaya RA ya, kemudian dikalikan RA terhadap jaraknya dengan titik A, yaitu jaraknya 0 ya. Kemudian ditambah dengan F kali A ya. Jadi F ini ya terhadap titik A itu arahnya searah dengan jarum jam ya, berarti positif. Kemudian reaksi gaya pada bantalan B ya, RB, itu kalau harga momen terhadap titik A ya, itu arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, jadi negatif ya. Jadi kita lihat kembali gambarnya ya. Nah, jadi saya tadi menghitung ya sigma momen atau jumlah momen pada salah satu titik yaitu titik A ya, itu besarnya sama dengan 0 ya. Jadi sigma momen pada titik A itu sama dengan RA dikalikan jaraknya terhadap titik A adalah 0. Kemudian gaya F ya, kalau kita perhatikan terhadap titik A ya, itu harga momennya searah dengan jarum jam. Jadi terhadap titik A ya, ini harga momennya adalah ke arah bawah ya. Jadi searah dengan jarum jam. Kemudian reaksi gaya pada bantalan B, RB ya, terhadap titik A ya, nah itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi arahnya ke atas. Jadi terhadap titik A itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam, maka harganya negatif ya. Jadi RB dikalikan jaraknya terhadap titik A itu adalah L ya, jaraknya sama dengan 0. Kita dapatkan jadi ini 0 ya, F kali A dikurangi RB kali L, sehingga besarnya RB itu sama dengan besarnya F dengan L ya. Kemudian besarnya reaksi gaya pada bantalan A, RA ya, itu sama dengan F dikurangi RB ya, berarti F dikurangi F kali A per L ya, sehingga hasilnya sama dengan F kali L min A dibagi dengan L ya. Jadi dengan kesetimbangan tadi ya, kita dapatkan reaksi gaya pada bantalan A yaitu RA dan reaksi gaya pada bantalan B yang besarnya RB ya. Nah, kalau misalnya beban F ini tepat bekerja pada tengah-tengah bentangan balok B ya, nah kita tidak usah menghitung seperti ini. Nah, jadi kalau F-nya itu tepat di tengah-tengah ya, atau jaraknya itu dari titik A itu sama dengan L per 2 ya, maka untuk menghitung besarnya RA dan RB ya, cukup RA sama dengan RB sama dengan F dibagi 2. Itu apabila F-nya tepat di tengah-tengah ya. Tapi kalau letaknya F-nya tidak di tengah-tengah, harus kita cari berdasarkan sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0, kemudian sigma momen terhadap sumbu X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan besarnya reaksi gaya RA dan reaksi gaya RB. Nah, ini contoh dari gambar 1 ya. Berapa harga RA
RB ya, dan momen di titik A, titik B, titik C ya, dan titik yang jaraknya 1/4 L dari titik A. Bila diketahui A kecilnya ya, atau jarak bekerjanya gaya ya, itu jaraknya adalah A kecil atau setengah L dari titik A ya. Jadi tadi rumus sudah dihitung ya, RA ya. RA sama dengan F dikurangi A per L kali F, atau L min A per L kali F ya. Kita tinggal masukkan ya, kalau A-nya sudah diketahui setengah L ya, kita hitung ya, sehingga kita dapatkan kalau A-nya setengah L, kita dapatkan RA-nya sama dengan setengah F ya. Kemudian RB-nya ya, saudara bisa mengurangi F dikurangi RB ya. Jadi RB-nya sama dengan F dikurangi RA ya, atau RB-nya A per L kali F ya, atau sama dengan F kali setengah L bagi L sama dengan setengah F. Kemudian momen di titik A ya. Jadi momen di titik A, jadi kalau kita menghitung besarnya momen di salah satu titik ya, yang kita perhatikan gaya-gayanya itu adalah gaya yang di sebelah kiri titik tersebut ya. Jadi di sini ya, kalau untuk di titik A ya, besarnya MA ya, di situ hanya ada gaya RA ya. Tapi RA jaraknya terhadap A itu adalah 0. Jadi besarnya momen di titik A atau MA itu sama dengan 0 ya. Kemudian besarnya momen di titik B atau MB ya. Jadi kalau kita perhatikan besarnya momen di titik B, jadi kita kembali melihat gambar ya. Besarnya momen di titik B itu sama dengan reaksi gaya pada bantalan A ya, RA ya, kemudian dikalikan dengan jaraknya L. Kemudian RA ini ya, jadi reaksi gaya A ini terhadap titik B ya, itu arah momennya adalah searah jarum jam, jadi positif ya. Jadi RA kali L itu positif ya, kemudian dikurangi gaya F ini ya. Jadi gaya F ini terhadap titik B ya, arah momennya adalah ke arah bawah ya, jadi negatif. Jadi terhadap B ini arahnya ke bawah, berarti negatif ya. Berarti nanti besarnya harga momen di titik B, tadi saya ulangi ya, RA dikalikan L ya, kemudian dikurangi F dikalikan jaraknya adalah L min A. Kemudian ditambah RB kali jaraknya B, yaitu 0 ya. Sehingga nanti kita dapatkan ya harga momen di titik B ya, itu tadi RA kali L ya, berarti RA-nya setengah F ya, dikalikan jaraknya L, kemudian dikurangi F ya, kemudian dikalikan dengan jaraknya terhadap titik B, yaitu setengah L ya, jadi setengah FL, kemudian ditambah dengan RB kali jaraknya 0 ya, kita dapatkan hasilnya adalah setengah FL dikurangi setengah FL sama dengan 0 ya. Kemudian momen di titik C ya, jadi momen di titik C atau MC itu sama dengan RA dikalikan setengah L ya, jaraknya itu adalah setengah L ya, kemudian ditambah dengan F kali 0 ya, karena F terhadap titik C jaraknya 0. Nah, kemudian di sini ya RB tidak usah diperhatikan ya. Jadi RB tidak usah diperhatikan karena RB di sebelah kanan titik C ya. Jadi kita hanya memperhatikan gaya-gaya yang bekerja di sebelah kiri titik yang kita cari harga momennya ya. Kita dapatkan harga momen di titik C besarnya sama dengan 1/4 FL ya. Nah, kemudian besarnya momen di titik yang jaraknya 1/4 L dari titik A ya, kita tinggal menuliskan besarnya reaksi gaya pada
bantalan A, RA dikalikan jaraknya seperempat L ya. Jadi sama dengan setengah F kali seperempat L, hasilnya adalah 1/8 FL. Loh, barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan ya. Jadi siapa? Anis Nurrahmayani atau Fira Rizky ya, atau Nida, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan adalah persamaan momen ya. Jadi persamaan momen ini nanti untuk menghitung besarnya defleksi ya, dan tegangan tekuk atau tegangan bending ya. Jadi persamaan momen ini untuk menghitung nanti selain defleksi juga untuk menghitung tegangan tekuk. Jadi kita tulis ya persamaan momen pada sumbu X ya, yaitu Mx ya. Jadi Mx itu sama dengan RA dikalikan X ya, di mana X-nya itu berlaku lebih besar atau sama dengan 0 ya, dan lebih kecil sama dengan A ya. Kemudian persamaan momen satu lagi ya, Mx ya, itu untuk X-nya ya, apabila X-nya itu lebih besar dari A. Jadi apabila X-nya lebih besar dari A ya, kita tidak bisa menggunakan persamaan yang pertama yaitu Mx sama dengan RA kali X ya, tapi kita menggunakan persamaan yang kedua ini ya. Jadi Mx ya sama ya, RA kali X dikurangi F kali X min A ya. Di sini X berlaku lebih besar atau sama dengan A ya, atau lebih kecil sama dengan L ya. Nah, kemudian jadi rumus ini nanti untuk membuktikan bahwa rumus ini benar ya, saudara bisa misalnya nanti besarnya momen pada titik C ya. Jadi besarnya momen pada titik C, saudara bisa menggunakan rumus yang Mx sama dengan RA kali X ya, maupun Mx sama dengan RA kali X min F kali X min A ya. Tapi untuk X lebih kecil A ya, nah itu saudara tidak bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Atau kalau X-nya lebih besar A ya, saudara tidak bisa menggunakan rumus yang satu ya, tapi hanya bisa menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi seperti contoh yang pertama tadi ya. Nah, kalau X sama dengan 0 ya, berarti Fx-nya itu di titik A, berarti MA ya. Jadi sama dengan RA dikalikan jaraknya 0 ya, berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan setengah L ya, X-nya sama dengan setengah L atau sama dengan A ya. Nah, berarti MX-nya di titik C ya, MC ya. Jadi besarnya MC ya, kalau kita masukkan persamaan yang pertama, RA kali setengah L atau sama dengan setengah F kali setengah L, hasilnya seperempat FL ya. Nah, untuk di titik C, saudara juga bisa menggunakan persamaan yang kedua ya. Berarti kalau X-nya itu sama dengan setengah L, berarti kalau kita menggunakan persamaan yang kedua ya, RA kali X ya, berarti RA kali setengah L ya. Nah, kemudian dikurangi F, X-nya setengah L ya, setengah L di setengah L ya, habis ya. Berarti Fx-nya sama dengan RA kali setengah L ya. Jadi untuk di titik C ini ya, saudara bisa menggunakan rumus yang momen yang pertama maupun yang kedua, hasilnya sama. Nah, kemudian untuk X sama dengan L ya, saudara harus menggunakan rumus yang kedua, Mx sama dengan RA kali X dikurangi F kali X min A ya. Jadi kita masukkan harga X-nya sama dengan L ya. Jadi RA kali L ya, dikurangi F kali L min A ya, di mana A-nya adalah setengah L ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah setengah FL dikurangi setengah FL sama dengan 0 ya.
Nah, kemudian untuk momen dari titik yang jaraknya 1/4 L dari titik A ya, kita dapatkan RA kali 1/4 L sama dengan setengah F kali 1/4 L sama dengan 1/8 L ya. Nah, selanjutnya kita cari defleksi ya atau lendutan, yaitu jarak ketika bentangan AB tersebut melengkung ya, maka besarnya jarak dari lengkungan ya ke posisi awal ya, itu yang kita sebut dengan defleksi ya. Kemudian defleksi dari rumus yang diturunkan dari pemodelan ya, kita dapatkan besarnya diferensial kuadrat dari defleksi terhadap sumbu X ya, itu besarnya sama dengan E ya. E ini adalah modulus elastisitas. Kemudian IX itu adalah momen inersia luas ya. Kemudian D kuadrat Y per DE kuadrat itu adalah persamaan kuadrat dari defleksi terhadap sumbu X ya. Nah, itu sama dengan minus MX. Jadi MX itu adalah persamaan momen terhadap sumbu X. Nah, kemudian MX-nya ya, itu kita substitusi sama dengan RAX ya. Nah, di mana besarnya X ya, itu antara 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan A ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan harga Y ya, maka persamaan diferensial kuadrat ini harus kita integralkan ya. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat, kalau kita integralkan hasilnya adalah DY per DX ya. Nah, kemudian X ya, X kalau kita integralkan hasilnya adalah setengah X kuadratnya. Nah, kemudian kalau kita mengintegralkan harus ditambah suatu konstante supaya konstantenya itu tidak hilang. Nah, karena kalau kita mendiferensialkan ya, jadi misalnya ya, saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kemudian berapa harga DY dx-nya? Jadi DY dx-nya itu sama dengan 2X ditambah dengan 0. Jadi kalau saya diferensialkan ya, maka satunya itu akan hilang, konstantanya akan hilang ya. Maka ketika kita mengembalikan atau mengintegralkan ya, nanti harus ditambah dengan hasilnya harus ditambah dengan konstante ya. Jadi kita tambahkan C1 ya. Jadi tadi kalau misalnya ada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian DY dx-nya 2X sama dengan 2X ya, maka kalau 2X itu kita integralkan ya, nanti hasilnya adalah X kuadrat. Jadi yang sebelumnya Y-nya sama dengan X kuadrat plus 1 kembali menjadi Y sama dengan X kuadrat, konstantenya hilang ya. Nah, nanti supaya tidak hilang ya, maka harus ditambah dengan konstante C1 ya. Nah, konstante C1 ya, itu dicari dari kondisi awal. Nah, kondisi awal itu bisa diambil ya, ketika DY dx-nya sama dengan 0 ya. Jadi DY dx ini adalah koefisien arah dari lengkungan balok tersebut ya. Jadi persamaan lengkungan balok itu tadi adalah merupakan persamaan defleksi ya. Dengan koefisien arahnya adalah DY dx. Nah, DY dx sama dengan 0 ya, itu adalah koefisien arah pada defleksi yang maksimum. Jadi pada puncak defleksi ya. Jadi pada puncak lengkungan. Nah, puncak lengkungan pada gambar tadi itu di tempat beban itu bekerja. Jadi dalam contoh ini adalah titik C ya. Jadi pada titik C di mana tempat beban itu bekerja ya, di situ akan terjadi adalah koefisien arah
Jadi DYDX adalah koefisien arah atau tangan ya. Jadi slope tangan atau koefisien arah dari persamaan defleksi ya. Di mana pada titik C ya, ada defleksi maksimum ya, itu DYDX-nya atau tangannya sama. Coklat merah gitu. Jadi DYDX-nya itu searah dengan sumbu X. Ya, jadi pada titik C ya, di mana terjadi defleksi maksimum ya, nah itu arah DYDX-nya ya, atau arah koefisien arah atau arah tangannya ya, itu sama dengan 0 ya. Itu terjadi pada X sama dengan A ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan DYDX sebelumnya tadi ya, sama dengan 0 ya. Kemudian X-nya kita masukkan harga A ya, kita dapatkan harga konstante C1-nya itu sama dengan setengah RA kali A kuadrat ya. Jadi sehingga nanti C1-nya itu dimasukkan sama dengan setengah RA kali A kuadrat. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ya, untuk menghitung defleksi ya, itu masih bisa belum bisa digunakan ya, karena masih dalam bentuk diferensial. Nah, untuk menghitung besarnya defleksi Y ya, maka harus kita integralkan sekali lagi. Jadi DYDX kita integralkan, hasilnya adalah Y ya. Kemudian X kuadrat saya integralkan sepertiga X pangkat 3 ya. Nah, kemudian konstanta ya, saya integralkan, hasilnya adalah X. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan konstante C2. Nah, kemudian untuk menghitung konstante C2 ya, untuk menghitung konstante C2 kita masukkan, atau C2 dicari dari kondisi awal. Nah, kondisi awal itu diambil ketika defleksinya sama dengan 0 ya. Jadi ketika defleksinya sama dengan 0 ya, itu bisa terjadi pada titik A maupun pada titik B. Jadi kita pilih yang paling mudah, yaitu defleksi pada bantalan A, yaitu pada jarak X sama dengan 0, atau pada titik A ya. X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 0 ya, X-nya kita masukkan di sebelah kanan sama dengan, kita dapatkan harga C2-nya ya, itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga persamaannya tetap E kali IX kali Y ya, sama dengan minus 1/6 RA kali X pangkat 3 plus setengah RA kuadrat kali X ya. Nah, kemudian harga RA-nya ya, kita ubah menjadi RA sama dengan F kali L min A per L ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi yang paling bawah ini ya. Jadi E kali IX kali Y sama dengan minus 1/6 F kali L min A dibagi L kali X pangkat 3 ya, plus setengah F kali L min A dibagi L kali A kuadrat kali X. Jadi setelah kita dapatkan persamaan defleksi ini ya, kita bisa menentukan ya defleksi di mana saja, atau bisa juga F-nya diletakkan di mana saja ya. Saudara tinggal mengganti nilai A dan nilai X ya. Jadi saudara bisa menentukan ya, A-nya itu harganya berapa saja bisa, asal masih dalam bentangan balok AB ya. Kemudian harga X saudara juga bisa menentukan harga X atau jarak dari A berapa saja. Saudara tinggal masukkan ke persamaan ini. Kemudian kita masukkan ya untuk defleksi yang terjadi bila gayanya itu jaraknya ya dari titik A itu adalah A kecil sama dengan L per 2. Jadi misalnya saya tentukan gayanya bekerja pada jarak dari bantalan A ya, itu jaraknya L per 2. Kemudian saya juga menentukan ya besarnya defleksi pada jarak X yang titik X ya, atau titik yang jaraknya X dari titik A ya, di mana jaraknya adalah sama dengan A sama dengan L per 2 ya. Jadi berapa besar defleksi
pada beban itu bekerja ya, di mana beban itu bekerja pada jarak L per 2 ya, dan berapa defleksinya di mana beban itu bekerja yang jarak X-nya itu adalah sama dengan L per 2. Jadi kita tinggal masukkan A-nya itu sama dengan L per 2 ya, X-nya juga sama dengan L per 2. Nah, kemudian setelah kita masukkan ya, maka hasil akhirnya itu sama dengan E, jadi E I X kali Y ya, itu sama dengan minus, jadi dari hasil perhitungan kita dapatkan minus 1/96 LL pangkat 3 dikurangi 1/32 FL pangkat 3, hasilnya adalah 1/48 FL pangkat 3. Jadi bila bebannya bekerja pada jarak L per 2 dari titik A ya, atau di tengah-tengah ya, kemudian defleksi yang kita hitung itu adalah defleksi pada tempat beban itu bekerja ya, maka hasil defleksinya itu adalah 1/48 FL pangkat 3 ya. Tentunya nanti dibagi dengan E kalikan I XX. Ya. Jadi kesimpulannya ya, defleksi pada jarak A-nya sama dengan L per 2 ya, dan X-nya sama dengan A sama dengan L per 2, kita dapatkan harga defleksinya adalah yang maksimum ya. Jadi Y-nya atau defleksinya adalah maksimum, di mana besarnya defleksi maksimum sama dengan 1/48 FL pangkat 3 dibagi E kali I XX. Ya. Saudara bisa juga ya menentukan gayanya itu tidak harus besarnya L, jaraknya itu L per 2. Bisa juga saudara memasukkan A-nya misalnya L per 3, kemudian X-nya ya pada sama dengan A juga sama dengan L per 3. Nanti setelah saudara masukkan ya, pasti hasilnya lebih kecil dari 1/48 ini. Jadi misalnya saudara bisa coba-coba ya untuk harga A dan X yang lain. Jadi kesimpulannya pada beban itu bekerja ya, itu pasti terjadi defleksi yang maksimum ya. Jadi entah jarak A-nya itu L per 3, L per 4 ya, kemudian defleksi pada beban itu bekerja ya, itu pasti maksimum ya. Tapi harga defleksi maksimumnya ya, itu yang paling besar ya, apabila A-nya itu sama dengan X sama dengan L per 2. Jadi bisa juga saudara masukkan misalnya A sama dengan L per 4 ya, X-nya sama dengan A sama dengan L per 4 ya. Itu juga boleh saudara masukkan, tapi selalu hasilnya pasti lebih kecil dari 1/48 ya. Jadi misalnya saya masukkan A-nya L per 2 ya, X-nya sama dengan L per 4 ya, berarti bebannya itu bekerja dari titik A itu jaraknya L per 2. Kemudian berapa defleksi yang jaraknya itu dari titik A ya, itu L per 4. Ya, saudara tinggal masukkan aja. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 11/768 FL pangkat 3 dibagi E kali I XX. Misalnya saya masukkan ya, untuk A-nya atau bebannya bekerja pada jarak L per 4. Kemudian X-nya ya, atau defleksinya ya, nanti berapa defleksi pada jarak X-nya L per 4 ya. Jadi defleksi pada tempat beban itu bekerja. Nah, ternyata kita dapatkan hasil defleksi maksimumnya lebih kecil lagi. Jadi 1/256. Jadi nanti defleksi yang paling besar apabila A sama dengan L sama dengan A sama dengan L per 2 sama dengan X. Ya. Itu nanti akan kita dapatkan defleksi yang maksimum ya. Ya, barangkali sampai di sini barangkali ada yang kurang jelas ya, atau ada yang kurang bisa ditangkap. Silakan Virus, Alparel atau Konita, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau saya mah bisa dipahami, Pak. Ya. Sejauh ini bisa dipahami, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kalau
sekarang kita lanjutkan ya. Jadi di dalam konstruksi atau di dalam mekanika teknik ya, itu ada dua jenis beban ya. Jadi yang saya bicarakan, yang saya ulas sebelumnya, itu adalah beban yang terpusat ya, atau center load ya. Kemudian jenis beban yang kedua adalah beban seragam atau homogen load. Nah, itu ada bedanya ya. Jadi bedanya kalau beban terpusat itu terpusat pada satu titik. Jadi bisa saya ilustrasikan ya. Misalnya saudara ada 10 orang ya, kemudian berdiri di tengah-tengah balok bentangan AB ya, tapi saya susun ke atas. Jadi saudara 10 orang saya letakkan di atas balok, kemudian saya susun ke atas. Maka beban saudara terhadap balok ya itu merupakan beban yang terpusat karena hanya terdistribusi pada satu titik atau terpusat pada satu titik. Beda kalau misalnya saudara 10 orang ya, kemudian saya jajarkan ya dari titik A ya atau dari bantalan A sampai bantalan B ya, saya distribusikan secara merata. Nah, itu nanti pengaruh terhadap balok AB ya. Nah, itu nanti akan menentukan beda ukuran ya. Jadi sama jumlah bebannya sama ya, tapi jenis bebannya berbeda ya. Nanti kalau kita misalnya menggunakan balok ya, nanti balok yang kita gunakan untuk beban terpusat ya, itu nanti penampangnya akan lebih besar daripada apabila ya balok tersebut mendapatkan beban seragam. Jadi hasilnya akan lebih kecil ya. Jadi penampangnya itu akan lebih kecil kalau bebannya merata. Kalau bebannya terpusat, nanti ukurannya akan menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian tadi ya kita berbicara tentang penampang ya. Jadi penampang itu bahasa ilmiah ya. Jadi kalau penampang kalau di konstruksi ya atau di perdagangan ya, istilahnya bukan penampang tapi profil ya. Profil. Jadi kalau saudara beli balok dengan penampang segi 4 ya, itu yang toko materialnya tidak ngerti ya. Kecuali kalau saudara bilang saya beli balok dengan profil persegi panjang, ya, dia langsung bisa ngerti. Atau beli profil dengan dengan bentuknya segitiga, nah itu ngerti ya. Atau bentuk profilnya seperti huruf I, nah itu bisa ngerti. Tapi kalau penampangnya segitiga atau penampangnya seperti huruf I misalnya, itu tokonya nggak akan ngerti ya. Jadi biasanya kalau di konstruksi ya atau di perdagangan ya, penampang itu istilahnya adalah profil. Jadi profil itu ada yang persegi panjang ya, ada panjang kali lebar, ada lingkaran ya, kemudian ada pipa ya, kemudian ada persegi panjang tapi berlubang ya, macam-macam. Ada penampang atau profil segitiga ya, kemudian segitiganya ada yang masif, ada yang berlubang ya, macam-macam. Ya, kita lanjutkan untuk defleksi. Ya, tadi yang pertama tadi adalah defleksi karena beban seragam. Kemudian yang kedua adalah defleksi, yang pertama tadi maaf, di beban seragam. Ya, jadi di sini masih ada bentangan balok AB ya, tapi balok AB itu mendapatkan beban yang seragam. Jadi simbolnya seperti ini ya. Simbolnya ada persegi panjang, kemudian ada cross-nya, ada diagonalnya. Ini adalah beban seragam ya. Simbolnya adalah huruf Q kecil ya. Nah, satuan dari beban seragam itu adalah berat atau gaya per satuan panjang. Kalau beban terpusat, satuannya adalah satuan berat atau satuan gaya ya. Jadi saya berikan gambaran ya. Jadi misalnya
beban yang seragam ini ya, misalnya ya, kalau saya beri angka misalnya 1000 kg per meter. Jadi setiap meter itu beratnya 1000 kg. Kemudian kalau L-nya panjangnya 10 meter ya, berarti beban total pada balok itu sama dengan 1000 kg per meter kali panjangnya L, yaitu 10 meter, sama dengan 10.000 kg. Ya. Nah, jadi beban totalnya di sini adalah QL. Jadi kalau berat persatuan panjangnya Q ya, kemudian panjangnya L ya, maka berat beban total atau gaya totalnya ya, itu sama dengan berat beban seragam ya, dikalikan dengan panjang totalnya, yaitu Q sama dengan L. Kalau misalnya panjang beban seragamnya itu panjangnya X ya, berarti berat beban seragam sepanjang X ya, itu beratnya sama dengan Q kali X. Jadi kalau panjangnya L, beratnya adalah Q kali L, berat totalnya. Kalau panjangnya X, berat totalnya adalah Q kali X. Nah, kemudian di sini X ini adalah jarak dari suatu titik yang jaraknya X dari titik A ya. Nah, kemudian besarnya momen yang terjadi pada titik yang jaraknya X terhadap titik A itu adalah mx. Nah, jadi seperti sebelumnya ya, kita cari persamaan momen ya yang terjadi pada sumbu X atau pada bentangan AB ini untuk beban seragam ya. Nah, jadi untuk beban seragam ya, khusus untuk beban seragam itu besarnya reaksi gaya pada bantalan A dan reaksi gaya pada bantalan B ya, karena simetris ya, maka besarnya sama ya, RA dan RB sama, yaitu setengah Q kali L. Kemudian persamaan momennya ya, mx ya, jadi mx itu sama dengan RA dikalikan X dikurangi Q kali dikurangi QX ya, kali X per 2 ya. Jadi kita lihat gambarnya ya. Jadi besarnya momen pada titik X ya, yaitu mx, itu sama dengan RA. RA terhadap titik X itu adalah momennya searah jarum jam ya. Jadi kita hitung positif. RA dikalikan X. Kemudian QX ya, terhadap titik X itu harga momennya atau arah momennya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi negatif. Jadi besarnya momen mx itu sama dengan RA kali X positif ya, dikurangi QX kali jaraknya terhadap titik X, yaitu jaraknya adalah X per 2 ya. Jadi QX ini tepat di tengah-tengah X ya. Jadi jaraknya terhadap titik X adalah X per 2. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan momennya ya, hasil akhirnya adalah setengah QLX ya, dikurangi setengah QX kuadrat ya. Nah, kemudian harga MX ini ya, kemudian kita masukkan ke sini ya. Jadi ke persamaan diferensial kuadrat untuk defleksi ini. Jadi MX-nya kita substitusi menjadi setengah QLX dikurangi setengah QX kuadrat ya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ya. Nah, kemudian seperti sebelumnya ya, untuk mencari defleksinya ya, atau mencari Y-nya harus kita integrasikan, kita integralkan. Jadi D kuadrat Y per dx kuadrat ya, kita integralkan. Hasilnya adalah dy dx. Nah, kemudian X ya, nanti kalau kita integralkan hasilnya adalah setengah E kuadrat. Kemudian E kuadrat kalau kita integralkan hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Ya, jadi kita integralkan ya. Jadi kita integralkan. Jadi D kuadrat Y per dx kuadrat kita integralkan dy dx. Nah, kemudian X kuadrat kita integralkan sepertiga kali X pangkat 3 ya. Nah, kemudian X kita integralkan adalah setengah X kuadrat. Kemudian sama seperti sebelumnya, kalau setiap kita mengintegralkan harus kita tambahkan harga konstante, yaitu sama dengan di sini C1 ya.
Ya nah, kemudian C1 ya dicari dari kondisi awal. Nah, untuk C1 dari kondisi awal ya, di mana dy dx sama dengan 0 ya, itu terjadi tepat di tengah-tengah ya. Jadi X sama dengan L per 2 ya. Jadi nanti balok ini nanti kalau ada beban IL ya, nah itu pasti melengkung nanti. Nah, di mana lengkungan tertinggi ya, itu tepat di tengah-tengah, yaitu pada L per 2 ya. L2, kemudian dari L per 2, jadi untuk dy dx sama dengan 0 terjadi pada X L per 2 ya, kita masukkan ke persamaan sebelumnya ini ya. Jadi kita masukkan dy dx sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini semuanya sama dengan 0, yang di kiri sama dengan ya. Kemudian yang di sebelah kanan sama dengan, kita substitusi X-nya sama dengan L per 2. Sehingga kita dari sini kita dapatkan besarnya C1 seper 24 QL pangkat 3 ya. Nah, kemudian kita selesaikan, jadi C1-nya kita masukkan ke dalam persamaan, kemudian kita integrasikan ya sekali lagi, sehingga defleksinya bisa dihitung ya. Jadi dari dy dx kita integralkan, hasilnya adalah Y. Nah, kemudian X3 ya, X pangkat 3, kita integralkan adalah seperempat X pangkat 4 ya. Nah, kemudian X kuadrat saya integralkan ya, hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Nah, kemudian tidak ada X ya, atau konstanta ya, itu saya integralkan, hasilnya adalah X. Jangan lupa kita tulis konstantanya, kita tambahkan konstantanya C2 ya. Nah, kemudian C2 sama dicari dari kondisi awal. Jadi untuk Y sama dengan 0 ya, atau defleksi sama dengan 0 ya, itu terjadi pada bantalan A atau bantalan B. Jadi kita pilih yang paling mudah, terjadi pada bantalan A ya, di mana X-nya sama dengan 0. Saudara juga bisa misalnya Y sama dengan 0 pada X sama dengan L. Boleh saja ya. Kemudian kita masukkan, kalau Y sama dengan 0 ya, berarti di sebelah kiri sama dengan hasilnya 0. Ini kita masukkan X-nya sama dengan 0 ya, berarti harga C2-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan defleksinya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah persamaan terakhir ya, untuk defleksi, di mana bebannya merupakan beban yang seragam. Nah, kemudian kalau kita masukkan harga X sama dengan L per 2 ya, maka hasil akhir dari persamaan hasil defleksinya ya, itu sama dengan defleksinya, kita dapatkan hasilnya adalah 5/384 QL pangkat 4 dibagi E kali I X. Saudara boleh memasukkan harga X berapa saja ya, misalnya XL per 3, XL per 4, XL per 5 ya. Nanti hasilnya semuanya pasti lebih kecil dari 5/384 ya. Jadi Y sama dengan 5/384 kali QL pangkat 4 dibagi E kali IX ya, itu merupakan defleksi yang maksimum untuk beban seragam ya, yang bekerja pada bentangan balok AB ya. Di mana balok AB mendapat beban seragam ya, maka akan terjadi defleksi maksimum yang besarnya Y maksimum sama dengan 5/384 kali QL pangkat 4 bagi E kali IX. Nah, kemudian kalau saya memasukkan X-nya dengan harga yang lain ya, L per 4 ya, nah, ternyata hasil akhirnya itu lebih kecil dari 5/384 ya. Jadi 57 dibagi 6144 ya, itu pasti lebih kecil dari 5/384 ya. Nah, defleksi dan tegangan bending ya, nah itu banyak digunakan misalnya ya.
Jadi misalnya banyak digunakan, misalnya kalau saudara misalnya ya melakukan mendesain saluran pipa ya, saluran perpipaan, di mana saluran perpipaan itu dikonstruksi di atas permukaan tanah ya. Jadi pipanya bukan tepat di atas permukaan tanah, tapi ada jarak antara permukaan tanah dengan pipanya. Maka saudara harus menggunakan biring ya untuk menahan pipa tersebut ya. Nah, kemudian berapa jarak antar bantalan ya. Jadi kalau misalnya pipanya itu tebalnya sudah ditentukan ya, jadi sudah menggunakan ukuran diameter dalam pipa sekian, diameter luar pipa sekian ya. Terus kemudian saudara disuruh berapa jarak antara dua bentakan tersebut ya, saudara bisa menggunakan rumus dupleksi ya, salah satunya ya, dan yang kedua menggunakan tegangan pendek ya. Atau kalau misalnya jaraknya antar bentakan itu sudah ditentukan misalnya ya, jarak antara bentakan sudah ditentukan, saudara bisa menentukan berapa ketebalan pipa yang harus saudara gunakan. Ya. Jadi kalau jarak antara bentakan pipa misalnya sudah ditentukan ya, maka yang harus saudara hitung adalah berapa ketebalan pipa. Jadi berapa ketebalan pipa yang harus saudara gunakan ya, supaya di dalam konstruksi tersebut ya pipanya itu tidak patah. Atau saudara misalnya membuat misalnya membuat menara kemudian di atasnya itu ada tangki yang berdiri tegak di atas menara tersebut ya. Jadi misalnya menaranya persegi 4 ya. Jadi batangannya itu disusun segi 4 ya. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, dan D, A. Terus kemudian di atasnya saudara letakkan tangki yang vertikal ke atas ya. Nah, maka bentangan balok AB ya, BC ya, CD dan DA ya. Yaitu saudara kalau misalnya menggunakan profil tertentu ya, profilnya bisa persegi panjang ya, bisa persegi panjang yang berlubang ya, atau profil yang lain ya, saudara bisa menentukan dengan beban tangki besarnya beban misalnya sudah diketahui ya, saudara bisa menentukan ukuran berapa ukuran penampang dari balok AB, BC, CD dan DA tersebut. Nah, kemudian berapa ukuran dari misalnya tadi bentangan balok ABCD ya, itu nanti ditumpu oleh balok-balok vertikal ya, yaitu pada titik ABCD ya, itu nanti ditumpu oleh balok-balok. Nah, kemudian berapa ukuran balok untuk menahan balok AB, BC, CD dan DA tersebut ya. Jadi pada balok AB, BC, CD dan DA ya, itu nanti yang bekerja adalah tegangan bending ya dan dupleksi ya. Sedangkan balok-balok penumpu ya, yang menempuh balok AB, BC, CD dan DA itu gaya yang bekerja itu adalah gaya tekan ya. Jadi nanti menghitungnya berbeda ya, menghitung ukurannya. Jadi kalau yang sebagai penumpu ya, itu atau penyangga ya, nah itu nanti karena mendapat beban tekan ya untuk menghitung besarnya tegangan ya, cukup besarnya gaya dibagi dengan luas penampang. Tapi untuk balok AB, BC, CD dan DA ya, yang mendapat tegangan bending ya, untuk menghitung besarnya tegangan ya, itu bukan besarnya gaya dibagi luas penampang ya, tapi nanti ada rumus tersendiri untuk menghitung besarnya tegangan bending.
Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi silakan Alvaro, Rusdiana, Konita ya, barangkali ada yang ditanyakan ya. Oh itu jatuh ya. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan ya, di dalam bidang konstruksi ya, itu selalu saudara nanti akan mengenal momen inersia ya, IX. Ini namanya adalah momen inersia luas. Ya, momen inersia luas itu beda dengan momen inersia massa ya. Jadi waktu saudara belajar di SLA ya, saudara juga menghitung besarnya momen inersia massa. Nah, momen inersia massa itu besarnya sama dengan massa dikalikan dengan jari-jari girasi kuadrat. Nah, kemudian untuk di bidang konstruksi ya, kita tidak menggunakan momen inersia massa, tapi kita menggunakan momen inersia luas. Ya, besarnya momen inersia luas itu sama dengan luas dari penampang atau luas dari profil ya, dikalikan dengan jari-jari girasi kuadrat. Nah, jadi beda ya antara momen inersia massa dan momen inersia luas. Nah, di dalam konstruksi ya, nanti ya besarnya defleksi ya yang diizinkan, jadi nanti harga defleksi maksimum ya. Nah, ini tidak boleh lebih besar dari 0,25%. Jadi 0,25% kali panjang bentangan balok. Jadi kalau baloknya panjangnya L ya, maka defleksi maksimum yang diizinkan ya, itu tidak boleh lebih besar 0,25% kali L atau 0,25 per 100 kali L. Ya, jadi defleksi maksimum nanti harus dibatasi ya, jadi tidak boleh lebih besar 0,25% kali L. Jadi itu harga maksimumnya yang diizinkan hanya 0,25% kali L. Nah, kemudian contoh dari beban seragam ya. Jadi beban seragam itu misalnya kalau di instalasi perpipaan ya, jadi maka fluida yang mengalir di dalam pipa ya, itu bisa dikatakan merupakan beban seragam yang terjadi pada pipa ya. Jadi sehingga nanti pipanya itu akan mendapatkan tegangan yang kita sebut dengan tegangan tekuk atau tegangan bending, dan juga akan mengalami defleksi ya. Misalnya apabila pipa tersebut ya itu pada ujung-ujungnya misalnya, nah, itu ada bantalan atau ada penumpunya. Jadi silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Halo.
Halo, barangkali tadi ada yang terputus ya, tanpa saya sadari ya. Silakan barangkali kalau terputus mulai dari mana yang terputusnya? Halo. Tadi terakhir sampai Halo, Bapak nanya, Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya. Tadi Sudah barangkali sampai ada beres, suara tadi? saya yang terputus, ada. Tadi sudah sampai terakhir bisa sekali, Pak. Ya. Sampai yang terakhir bisa ditangkap tadi. Bisa, Sampai yang Pak. terakhir ini. Ya. Bisa, Pak. Bisa. Pak izin jadi, Pak, waktunya tinggal itu Pak 1 menit Pak. Iya ya. Jadi nanti halo, kedengaran? Ya, Terdengar, Pak. jadi Terdengar. jadi nanti akan saya berikan contoh-contoh yang aplikatif ya, perencanaan yang sederhana ya. Jadi misalnya dalam instalasi perpipaan, kemudian misalnya membuat menara untuk penyangga tangki ya. Jadi nanti berapa ukuran misalnya ukuran bagian yang mendapat tegangan bending berapa ya, kemudian bagian bahan yang mendapat tegangan nanti ukurannya berapa ya. Nah itu nanti bisa saya berikan contoh yang dengan menggunakan rumus-rumus yang sederhana ini. Ya, sebelum meninggalkan ya, meninggalkan pertemuan ini ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu hari yang ya, silakan boleh meninggalkan ya. Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya. Pak.